الرحمن الرحيم. والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نيتنا في نية الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar di waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Abi Ayyub Al-Ansari ya. Ya, Juga khutbah pertama. Setelah khutbah atau setelah Rasulullah SAW selesai khutbah, lanjut berangkat ke Al-Madinah, itu tempat masjidnya yang sekarang Masjid Nabawi, juga tempat rumah-rumah. Sebelum masjid ada, dan kita kemarin bilang masih tempat bersihin kurma. Tapi di buku sirah kita dari kemarin belum kasih atau lupa, itu dalam riwayat hadis Sahih Al-Bukhari. Qala an Anas bin Malik. Anas bin Malik waktu itu umurnya masih 7 atau dalam riwayat 9 tahun. 9 tahun. Baru kecil. dia an Anas radhiyallahu anhu قال شهدت يوم دخول النبي فلم أرى يوما أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه المدينة. Waktu dia bilang saya hadir waktu Rasulullah masuk Al-Madinah, saya tidak melihat satu hari yang paling mulia, cahayanya lebih dari setiap hari yang sebelumnya atau setelahnya. Wa kharajat Juwairat min Bani Najjar. Dia bilang ada beberapa anak kecil itu dari suku atau kabilah Bani Najjar. Itu anak kecil. Bawa apa itu bahasa Indonesia namanya apa itu? Duf. Ustazah Duf. Itu untuk apa itu? Di Marawis, bukan di Marawis. Ada satu di sini. Kalau saya kasih tahu di sini ada satu. Namanya Duf. Coba lihat kita. Namanya apa Ustazah? Duf apa sih? Duf yang seperti Marawis itu. Seperti Marawis tapi yang besar. Tala al-badru alaina. Anak-anak itu lagi baca qasidah. Apa itu Rizki? Duf itu namanya. Hah? Rebana. Enggak tahu namanya rebana atau tidak. Saya belum pernah tahu di dalam bahasa Indonesia. Tapi hasilnya sekarang ada berapa macam. Dulu dari kulit sama kayu juga. Yang di sini di Indonesia itu ada yang kecil. Tapi biasa itu orang Arab yang besar. Hasilnya alat itu untuk bernyanyi yang di dalam syariat boleh. Itu atau mungkin termasuk di alat musik itu. Ini lihat ada berapa orang kasih nama sampai saya bingung. Ada gendang, ada beduk. Nah ini lihat gendang, beduk. Nah, yang benar yang mana sekarang? Sebentar. Lebih afdal itu saya kasih tahu. Yang kalau yang azan sebelum azan itu namanya itu. Enggak. Oh bukan benar. Ini Rizki kirim yang mana? Coba lihat. Ini yang Ustaz. Yang ini yang mana? Saya bagaimana caranya? Lagi masih muter. Oh rebana. Ini betul. Ini namanya rebana. Ya betul. Ini namanya duf dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu duf. Tapi hasilnya anak yang kecil itu artinya bukan perempuan yang besar. Bukan perempuan yang suaranya sudah aurat. Ya, nanti itu ada masalah kapan, bagaimana caranya itu nanti. Tapi hasilnya waktu Rasulullah SAW masuk Al-Madinah, itu anak kecil ya 7, 9 tahun mereka atau anak-anak keluar atau di depan rumah mereka baca bait syair itu apa? Nahnu jawarin bukan tala al-badru alaina. Oh. Ada riwayat lain yang bacaannya itu dalam riwayat sahih. Mereka bilang nahnu jawarin min bani najari ya habbadha Muhammadin min jari. Kita anak-anak dari Bani Najjar
turun kepada tempat kita atau turun ke tempat kita, Muhammad itu tetangga yang paling mulia atau yang paling bagus. Rasulullah keluar, fakharaja ilaihinna Rasulullah SAW. Qala atuhibbunani? Kamu kalian cinta kepadaku? Mereka bilang, ya, wahai Rasulullah, kita cinta kepadamu. Faqal, Allahu ya'lam anna qalbi yahibbukun. Allah Maha tahu hati saya cinta kepada kamu. Wa fi riwayatin wa ana wallahi uhibbukun qala dzalika thalathan. Itu jawari anak laki-laki sama perempuan yang masih kecil. Itu satu. Ada di dalam riwayat yang kita masyhur itu, ini tadi riwayat hadis sahih. Ada yang masyhur itu tala al-badru alaina min taniyatil wada wajib syukru alaina ma da'a lillahi. Tapi ada beberapa ahli sirah bilang ini riwayatnya dhaif. Ya, tapi seperti biasa kita bilang di dalam buku sirah itu beda. Tidak masalah kalau kita terima riwayat hadis yang dhaif. Oke. Dari cerita ini berarti kita bisa paham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang tawadhu. Seharus ini Rasulullah. Barusan 1 tahun kemarin sebelumnya Rasulullah lagi di langit yang ketujuh atau naik langit 1, 2, 3, 4 sampai semuanya. Tapi waktu datang keluar bicara sama anak kecil juga, balas sama cintaan mereka itu. Juga saya cinta kepadamu. Juga dari cerita ini juga kita bisa ambil berarti kalau ada nasyid Islami yang di sini di Indonesia namanya salawat, ya kan Fira? Betul, Syekh. Mereka bilang salawat itu boleh. Walau pakai tadi namanya apa? Rebana ya? Ya, rebana, Syekh. Kalau pakai rebana. Rebana itu di dalam madhab Imam Syafi'i ada 2 macam. Ada yang di dalamnya ada besi, itu ada suara cek 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 cek, cek itu ada khilaf. Ada yang bilang tidak boleh kalau ada besi. Tapi kalau bersih, gak ada suara, itu masih boleh. Ini tentang masalah rebana. Tentang masalah bait syair yang ada itu sesuai syairnya atau syairnya. Syairnya itu bagaimana? Bait syair itu bagaimana? Dia kasih sifat manusia khusus atau umum, kasih sifat yang bisa menggoda laki-laki atau tidak, itu balik ke syair tersebut. Kalau syairnya itu kasih sifat perempuan, sampai kasih bayangan di pikiran laki-laki, bagaimana badannya, wajahnya, dadanya, belakangnya, depannya, itu jadi haram. Walau tidak ada rabana. Harus kita fokus ya, harus kita perhatian. Walau tidak ada rebana, baik baca syair aja, tapi syair tadi yang tadi kita bilang kasih sifat perempuan itu haram. Sampai Rasulullah melarang bikin syair yang seperti itu. Tapi kalau syair tentang salawat, tentang akhirat, puji Allah Ta'ala, tentang dunia, mau'izah, itu mubah. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puji kepada Sayyidina Hasan bin Thabit. Karena itu namanya orang tukang syair yang biasa membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syair itu atau syair itu 2 macam. Yang macamnya khusus menggoda atau bikin fitnah di dalam hati laki-laki atau perempuan, itu haram. Yang syairnya itu untuk mau'izat, untuk membela diri sendiri, untuk itu masih masuk mubah. Kita baca di surat Asy-Syu'ara. Ada surat namanya surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu jamak syair. Yang satu orang yang tukang syair namanya syair. 2 syairan, 3 syu'ara. Berarti berapa orang? Ada surat Asy-Syu'ara di akhirnya wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun. Itu orang syair. Biasa yang ikut orang syair itu orang yang mabuk, tidak sadar. Artinya orang yang tidak istiqamah. Itu syair yang mana? Di ayatnya ada pengecualian illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali
orang syair yang ahli iman atau yang beriman kepada Allah Ta'ala dan mengerjakan Amal-amal soleh. amal saleh. Tidak masuk. Ada di zaman Nabi, Rasulullah punya berapa syair? Hasan bin Thabit, Abu Ubaidah, itu yang orang yang syairnya atau syairnya bagus sekali. Sampai kita dengar cerita kisah Al-Burdah. Bukan Al-Burdah yang kita baca di sini. Ada satu namanya Al-Burdah, itu satu orang namanya Ka'ab. Namanya Ka'ab. Kalau tidak salah ya, Al-Burdah itu untuk Ka'ab. Ka'ab ini orang yang syair tapi di kotor dulu sebelum Rasulullah datang ke Al-Madinah, atau ke sebelum Rasulullah di Al-Madinah sudah, setelah Rasulullah tinggal di Al-Madinah itu Ka'ab itu tinggal di Makkah, tapi kasih syair-syair yang menghina Rasulullah SAW. Artinya apa? Syairnya khusus menghina Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda atau setelah Fatah Makkah bilang, barang siapa ketemu Ka'ab itu boleh. Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair, Zuhair bin Ka'ab, Ka'ab bin Zuhair. Hasilnya satu orang yang ketemu Ka'ab itu boleh, atau darahnya sudah halal. Kenapa? Karena dia mencaci Rasulullah dan Allah Ta'ala, Jibril di dalam syairnya. Jadi darahnya halal. Subhanallah. Terus Rasulullah bilang, walau dia lagi tergantung di baju Al-Ka'bah. Karena sudah menyakiti hati Rasulullah SAW. Tapi subhanallah nggak ada yang ketemu sampai dalam satu hari pakai apa, baju tutup wajahnya, datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah seperti tadi kita belajar yang paling sayang kepada umatnya. Datang kasih bait syair, banat su'adu fa qalbil yawm matbulu, ya ada berapa bait syair, bait yang bagus. Rasulullah lihat ini karena Ka'ab sudah taubat, Ka'ab mau taubat, mau sudah yang kemarin juga mau masuk agama Islam. Tapi bagaimana caranya? Datang pakai itu tutup wajahnya, kasih syair. Belum mereka tahu ini siapa. Karena kalau ada yang tahu sebelum dia masuk, pasti karena Rasulullah sudah kasih izin sebelumnya. Yang darahnya halal. Tapi karena dia lagi pakai tutupan wajahnya, datang kepada Rasulullah, langsung mulai syair, banat su'adu faqalbil yawm matbulu, terus wa inna rasula la nurun yustada'u bihi muhannadun min siyufillahi maslulu. Bait syair panjang. Juga syairnya bagus. Juga di dalam syair tersebut itu puji Rasulullah SAW. Dalam syair tersebut sudah ada rasa taubat. Di dalam syair tersebut sudah berubah atau sudah jadi Muslim. Rasulullah senang sekali waktu dia dengar syair itu, bilang buka wajahmu. Waktu buka, oh ini Ka'ab yang kemarin darahnya halal. Rasulullah kasih bajunya. Itu karena senang. Jadi namanya Al-Burdah. Al-Burdah itu yang biasa kita taruh di sini. Namanya apa itu? Namanya apa itu, Ustazah? Surpan yang biasa kiai atau habaib taruh di sini, atau kadang-kadang dari belakang lahir ke depan. Surpan juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah kasih Al-Burdah. Jadi juga sudah Rasulullah sudah maafin. Ceritanya panjang, tapi bukan maksudnya di sini. Maksudnya yang saya tadi kasih tahu, biar kita paham kalau syairnya tidak ada fitnah dalam hati laki-laki atau perempuan, itu boleh. Tapi kalau ada fitnah, nasallallahu salamah wal afiyah, itu tidak boleh. Bernyanyi itu nanti ada hukum khusus di buku fikih tentang seluruh alat musik, rebana atau gitar atau macamnya itu yang namanya apa itu, yang dari apa bahasa Indonesia? Piano. Piano juga.
Itu yang dari kayu bambu dari bambu yang kecil. Suling, Syekh. Namanya Suling. apa itu? Suling. Suling. Hasilnya itu ada di buku fikih, ada bab khusus tentang alat tersebut, yang mana halal, yang mana haram, kapan halal, kapan haram. Seperti itu namanya. Tadi namanya ini yang terakhir kita bilang Suling, Syekh. suling itu juga ada beberapa sahabat, beberapa tabi'in yang mereka pakai suling. Hasilnya ini masalahnya fikih, nanti kita belajar. Yang kita hari ini belajar Rasulullah terima mungkin kita bilang nasyid atau menyanyi anak yang tadi keluar, perempuan, laki-laki itu yang masih kecil. Habis itu Rasulullah sudah tinggal di Al-Madinah. Seperti kita kemarin bilang, Rasulullah atau unta Rasulullah kasih tahu di mana tempat masjid, di mana tempat ninab, itu wahyu dari Allah Ta'ala, wahyu ilham. Ya. Sekarang Rasulullah mau bangun masjid atau mau tinggal di Al-Madinah. Tapi sebelum dia mulai bangun masjid, kita tahu ini orang Muslim, jamaah baru masuk ke tempat baru di Al-Madinah, yang paling banyak itu orang Yahudi. Orang Yahudi mereka tinggal sebelum Rasulullah datang. Ya, harus ada perjanjian di antara dua kelompok itu, Muslim sama Yahudi. Yang membina Muslimin seperti biasa kita tahu Rasulullah harus ada perjanjian yang resmi. Itu langkah yang pertama. Di sini Ibnu Ishaq kasih cerita Rasulullah SAW yuwada. Coba baca. Perjanjiannya, Syekh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjanjian antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor untuk tidak memerangi orang-orang Yahudi, dan mengadakan pula perjanjian dengan mereka, mengakui agama dan harta mereka, dan membuat kesepakatan dengan mereka. Teks Oke, perjanjian adalah sebagai berikut. lihat wada'a fihi Yahud wa ahadhum. Ada perjanjian di antara mereka. Bagus sekali perjanjian. Terus wa'ahadahum wa aqarrahum ala dinihim. Agamamu silakan tetap lanjut seperti biasa. Wa syarata lahum wa sytarata alaihim. Rasulullah kasih syarat kepada mereka, harus kamu jangan melakukan ini. Juga wa sytarata alaihim. Mau apa dari kita? Bukan kasih aja, enggak, ambil kasih juga. Wa syarata lahum wa sytarata alaihim. Nanti kita baca. Tapi kita bisa sebelum kita baca ini, sampai kapan perjanjian tersebut, itu lihat Rasulullah baru masuk Al-Madinah. Tulis perjanjian sampai mereka melanggar perjanjian tersebut. Ada cerita nanti di cerita Bani Quraidah sendiri, cerita Bani Qainuqa sendiri, cerita Bani Nadir sendiri. Ya itu ada kenapa, bagaimana cara mereka melanggar perjanjian yang ini baru tulis, tapi sampai berapa tahun nanti kita ada di beran-beran yang jadi di zaman Nabi Muhammad, seperti cerita Bani Quraidah, Bani Qainuqa, cerita Bani Nadir. Itu kenapa Rasulullah berang sama Bani Nadir? Ini orang Yahudi sudah ada perjanjian karena mereka melakukan hal yang di luar syarat-syarat yang Rasulullah kasih waktu masuk Al-Madinah. Nanti kita belajar di waktunya. Lanjut ha? Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah catatan dari Nabi Ini Muhammad sekarang SAW. Rasulullah sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau semuanya yang di sini yang ikut dari waktu perjanjian, kamu kalau masih ingat atau tidak, Fira, Allahu a'lam, masih ingat atau tidak perjanjian untuk makan minum orang Quraisy waktu mereka masukin Bani Hashim di satu lembang atau lambang atau ya kan? Iya, Itu betul. ada perjanjian, mereka tidak tulis Bismillahirrahmanirrahim, tulis Bismikallahumma. Karena belum agama Islam. Di sini sudah Rasulullah sendiri mulai tulis Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut.
Ini adalah dokumen dari Nabi Muhammad SAW yang mengatur hubungan kaum mukmin dan kaum muslimin dari Quraisy dan Yathrib. Orang-orang yang bergabung dengan Ini mereka lihat, dan lihat berjuang di bersama mereka. tulisannya bainal mu'minin wal muslimin min Quraisy wa Yathrib. Min Quraisy karena Quraisy aslinya dari Makkah, tidak tinggal di Al-Madinah. Baru mereka yang hijrah. Jadi Rasulullah tidak bilang dari Yathrib aja. Kalau bilang dari Yathrib, kalau bilang dari Yathrib aja, berarti orang muhajir tidak masuk. Kalau bilang di antara Quraisy dan Yahudi, berarti orang Muslim yang dari Makkah, Al-Madinah tidak masuk. Tapi Rasulullah tulis dua-duanya. Min Quraisy, orang Muslim yang dari Quraisy atau Yathrib. Terus, Sungguhnya waman, mereka ada sebentar, waman tabi'ahum juga. Yang ikut siapa? Ikut Quraisy dan Yathrib. Artinya seluruh orang yang masuk agama Islam. Tapi ini lihat kasih kata-kata yang mungkin bilang bagus, baik sama mereka. Lanjut falahiqa bihim wa jahada ma'ahum innahum lanjut. dengan mereka dan berjuang bersama mereka. Nah, Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu dan tidak sama dengan golongan manusia lainnya. baca. Kaum Muhajirin dan Quraisy tetap dengan tradisi mereka yang dibenarkan Islam. Mereka membayar diat kepada sebagian yang lain, menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang yang beriman. Bani Auf tetap dalam tradisi mereka yang dibenarkan Islam. Mereka membayar diat kepada sebagian yang lain sebagaimana dahulu dan setiap kelompok menebus tawanannya dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang yang beriman. Bani Sa'idah tetap berada pada tradisi mereka yang dibenarkan Islam, sebagaimana dari mereka membayar diat sebagaimana sebelumnya. Sebagian dari mereka menebus tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman. Ini di sini ada berapa kabilah-kabilah yang Rasulullah sebut. Bani Auf, Bani Fulan, Bani Harith, Bani Najjar, siapa? Bani Sa'idah. Itu maksudnya semuanya satu umat. Ya, itu yang nanti di dalam hukum syar'i nanti kita belajar insya Allah kalau panjang umur tentang masalah qisas atau diyah. Kalau mau bayar dia itu siapa yang bayar? Ya, itu mulai sama keluarganya dan sama kabilahnya. Kalau ada bantuan dari orang lain silakan, tapi itu seperti wajib sama keluarganya bantu orang yang harus bayar dia. Sampai Rasulullah sebut semuanya suku-suku atau kabilah yang ikut muslimin di Al-Madinah. Jadi kamu baca semuanya lanjut ya. Lanjut semuanya baca. Lanjut Syekh, apa Ya. langsung ke orang beriman tidak boleh mengambil mantan budak? Oke. Qala Ibnu Hisham. Tapi baca ini biar mereka dengar Oke, bikin siap, Rasulullah siap. sebut beberapa kabilah. Maksudnya Rasulullah Bani perhatian sama seluruh kabilah. Tidak sebut tadi bilang Quraisy wa Yathrib. Orang Muslim dari Quraisy dan Yathrib. Enggak. Yathrib juga sebut Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan. Biar mereka faham berjanjiannya itu detail atau sempurna. Enggak ada yang bisa melonggar. Lanjutkan. Bani Al-Haris tetap berada pada tradisi mereka yang dibenarkan Islam, sebagaimana dari mereka membayar diat sebagian dari mereka menebus tawanannya dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman. Selanjutnya, Bani An-Najjar tetap berada pada tradisi mereka yang dibenarkan Islam, sebagaimana dari mereka setiap kelompok dari mereka menebus tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman. Bani Amr bin Auf tetap berada pada tradisi mereka yang dibenarkan Islam. Sebagian dari mereka membayar diat kepada sebagian yang lain, sebagaimana sebelumnya sebagian dari mereka menebus tawanan dengan cara yang baik dan adil di antaranya. Bagi Bani Al-Aus tetap berada pada tradisi mereka yang dibenarkan Islam. Sebagian dari mereka membayar diat kepada sebagian yang lain, sebagaimana sebelumnya. Setiap kelompok dari mereka menebus tawanannya dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman. Dan orang-orang beriman harus memperhatikan mufroh
orang yang banyak hutang dan kesulitan menghidupi keluarganya dengan memberinya uang untuk penebusan tawanan atau pembayaran diat dengan cara Oke, yang baik. ini lihat di akhirnya orang-orang mukmin wa idzal mu'minin la yatrukuna mufrah. Berarti itu yang tadi mungkin bisa dalam istilah kita bilang apa itu keluarganya itu bertanggung jawab, bantu anakmu, bantu saudaramu dari sukunya. Sekarang umum seluruh orang muslim tidak mungkin tinggal, tapi karena kita keluar dari perjanjian ini, jadi lihat saudara kita bagaimana keadaannya di Palestina, bagaimana keadaannya di tempat kita. Jangan kita lihat ke Palestina, di tempat kita ada berapa orang miskin nggak ada yang bantu, yang kena atau yang hutang atau keadaannya susah rezekinya nggak ada yang perhatian. Seharus kita setiap orang mukmin seperti Rasulullah bilang tadi, kita perhatian sama saudara. Terus Orang beriman tidak boleh mengambil mantan budak orang mukmin lainnya untuk dipekerjakan tanpa izin tuannya. ya ini lihat gimana ya. Itu dulu wa an la yuhalifa mu'minun maula mu'min dunah. Muhalafah itu ya, berarti harus ada izin. Kamu mau membela fulan, ini lihat mereka bagaimana. Terus lanjut. Sungguhnya orang-orang yang beriman yang bertakwa itu bersatu dalam menghadapi orang yang berbuat zalim terhadap mereka atau Orang orang yang lihat di sini wa innal mu'minina al muttaqin ala man baga minhum. Orang takwa itu bisa saling bantu. Tapi kalau orang munafik ini lihat kita saudara yang terjadi di Gaza. Yang bantu orang Gaza itu yang muslim, yang mukmin. Yang munafik masih membela Israel. Nasallahu alaihi. Termasuk itu ada berapa presiden, berapa pemerintah di kota Arab. Yang di sebelahnya langsung dari kanan, dari kiri, mereka lagi membela Israel. Itu artinya tidak mukmin. Karena orang mukmin harus bantu saudaranya mukmin atau muslim. Lanjut atau orang-orang yang menghendaki kezaliman besar, menghendaki dosa, permusuhan atau kerusakan terhadap orang-orang beriman. Terus wa Semua inna. tangan harus bersatu padu. Nah, semua tangan harus bersatu. Kita enggak. Kita kalau ada yang membantu, mereka kasih menuduh baru. Ini ISIS, ini bantu ISIS, ini bantu orang yang ini, bantu orang yang itu. La haula wala quwwata illa billah. Lanjut Walaupun orang itu adalah anak salah seorang dari mereka. Walau anaknya. Kemarin dapat cerita di satu orang yang khianat. Khianat itu taruh seperti kartu itu biar biar apa namanya. Walhasil bantu Israel biar membunuh berapa orang yang tentara di Al-Qassam. Itu dua orang bahasa Indonesia namanya apa? Kambar, kambar ya kan Ustazah? Kambar itu Afwan dua Syekh, anak. saya ada kelas ya. Ya silakan, tafadhal. Itu duanya satu orang membela Israel. Yang membunuh itu saudaranya, yang kembarnya langsung. Ini orang khianat, ini orang jual diri sendiri untuk orang kafir, kita tidak mau. Keluarganya sudah bebas. Sampai mereka yang membunuh itu saudaranya. Kenapa? Karena dia bantu Israel. Ini orang mukmin. Juga di dalam cerita kita nanti belajar di surat akhir surat Al-Mumtahanah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum ikhwanahum. Itu ayatnya juga di dalam riwayat hadis di berapa berang ada berapa orang muslim ketemu sama ayahnya. Muslim itu orang muslim di dalam tentara orang muslimin, orang kafir di tentara orang kafir. Mereka minta izin dari Rasulullah, kasih izin saya pergi membunuh ayah saya atau saudara saya. Itu ahli iman benar. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum. Terus lanjut walau kana walada ahadihim. Walau kana walada ahadihim. Ya, terus lanjut. Walaupun orang itu adalah anak salah seorang dari mereka. Ah, Orang beriman tidak boleh membunuh orang mukmin karena orang kafir dan orang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dalam menghadapi orang mukmin.
La ilaha illallah. Ini kita baca sedih sekali kalau kita baca cerita ini. Sedih sekali. Yang jadi di Gaza kita, ya Allah, ini berarti kita tidak masuk di orang mukmin. Ya. Karena pemerintah, ada berapa pemerintah dari orang Arab bilang sama Israel, kamu habisin Hamas aja. Orang itu sampai Israel bilang, tentara Israel, orangnya yang dari pemerintah Israel tulis di Twitter, di Instagram, itu pemerintah fulan bilang, kita lagi nunggu kamu habisin Hamas. Ini muslim atau tidak ya? Kalau mereka benar, walau kita takut ini fitnah, biar dapat fitnah di antara muslim, tapi kalau ini jadi benar betul pemerintah Arab Saudi atau Irak atau Mesir atau lain-lain, mereka bilang seperti itu, naudzubillah, jadi kafir. Terus lanjut. Sungguhnya perlindungan Allah itu satu. Orang yang terlemah di antara mereka diberi perlindungan dan sesungguhnya orang-orang beriman itu harus mendukung satu sama lain. Itu nanti kita faham cerita ini bagaimana. Karena itu namanya apa? Wa inna dimmatullah tadi bilang apa? Kenapa sih? Ulang lagi, wa Sorry. inna dimmatullahi wahidah. Sungguhnya perlindungan Allah itu satu. Berlindungan Allah Ta'ala satu. Siapapun dari orang muslim itu cerita nanti kita belajar di satu berapa cerita. Ada satu perempuan melindungi satu orang yang suaminya juga. Nanti kita belajar. Ya Rasulullah terima. Sudah. Ini tidak bilang, oh ini orang kafir, kenapa kamu perempuan membela atau enggak. Kalau kamu melindungi, sudah melindungi. Tapi ada syarat. Syaratnya apa itu nanti kita belajar. Tapi hasilnya, walau orang biasa, bukan seharus di tentara muslim atau bukan harus orang yang besar. Enggak. Ada fulan kenal sama orang muslimin, datang sama beliau, bilang sama beliau, sama orang muslim itu, saya mau kamu bantu saya, lindungi saya selama 1 hari 2 hari, nanti mau, ini boleh. Juga kalau ada yang datang membunuh orang kafir yang di dalam lindungi satu orang muslim, itu ada hukuman dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya lanjut dah. Barang siapa di antara orang Yahudi taat kepada kami, ia berhak mendapatkan pertolongan, kebersamaan, mereka tidak boleh dianiaya dan tidak boleh dikalahkan. La ilaha illallah. Terus lanjut. Sesungguhnya perdamaian orang-orang beriman itu satu. Orang beriman tidak boleh berdamai dengan selain orang beriman dalam perang di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan keadilan di antara mereka. Semua batalion tempur yang berperang bersama kami itu datang secara bergantian. Sesungguhnya sebagian orang beriman itu dibunuh karena mereka membunuh sebagian orang beriman lainnya. Sesungguhnya orang beriman yang bertakwa berada pada petunjuk terbaik dan lurus. Sesungguhnya orang musyrik tidak boleh melindungi orang Quraisy baik harta atau jiwa mereka dan tidak boleh bergabung bersama mereka untuk menghadapi orang beriman. Barang siapa yang membunuh orang mukmin tanpa kesalahan dan bukti, maka ia akan dibunuh juga karena terkecuali jika keluarga korban memberi maaf. Oke, kalau kita mau baca perjanjian ini perjanjian ini Rasulullah tulis semuanya ini. Jadi kalau ada yang melanggar perjanjian tersebut itu seperti Bani Quraidah, Bani Qainuqa, nanti kita belajar sebabnya apa. Ya, Bani Quraidah itu ganggu perempuan, ganggu satu perempuan aja. Di perjanjian ini ada orang Yahudi jangan ganggu orang Muslim. Kita sudah baca berapa poin-poin yang seperti itu. Ya, perempuan datang mau beli emas dari pasar. Yang punya toko itu orang Yahudi. Mereka mengawar, ayo buka wajahmu, kita mau lihat. Dia enggak mau, karena tidak boleh, haram setelah turun hijab. Mereka cari kesempatan, ikat baju perempuan waktu dia lagi duduk atas kursi, ikat bajunya dari belakang. Dari belakang, ikat di belakangnya juga. Pakai itu seperti sekarang, apa namanya, bisi atau sesuatu.
Waktu dia berdiri buka auratnya dari belakang. Ada satu orang muslim lihat, wah ini marah, langsung membunuh orang kafir. Dua orang Yahudi kumpul jadi membunuh orang muslim. Waktu Rasulullah dengar cerita ini, langsung bilang sama Bani Quraidah, ayo keluar dari Al-Madinah. Karena perjanjian ini yang waktu Rasulullah masuk mereka melanggar. Bani An-Nadir juga, Bani Qainuqa, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir juga. Amr bin Auf. Enggak, itu maksud saya ada berapa perjanjian mereka sebabnya dari hal seperti itu. Ini kecil. Salah satu, sama satu perempuan aja. Kenapa Rasulullah marah seperti itu? Karena kita dari awal ada perjanjian. Kenapa kamu melanggar? Ini hukumannya. Sampai Rasulullah keluarin orang Yahudi semuanya. Waktu Rasulullah tinggal di Al-Madinah, setelah mereka melakukan seperti itu, berapa apa itu melanggar perjanjian, Rasulullah keluarin Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, keluarin semuanya dari Al-Madinah. Ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus ini jadi kalau ada yang mau baca perjanjian ini semuanya ya silakan. Tapi dari hasil perjanjian ini, kita paham berarti kalau kita mau dakwah atau masuk ke tempat dakwah satu kampung atau kota, ada yang membela kita, ya boleh. Juga harus kita dalam caranya baik. Jangan kita ini muslim, kita muslim. Beda sama Rasulullah. Rasulullah tadi sama orang Yahudi. Tapi kita sama orang muslim artinya harus kita berhormat sama orangnya, harus kita jadi satu tangan atau tangan ya jadi satu tangan, jadi satu umat, harus kita dakwah ke jalan Allah Ta'ala. Itu ada berapa perjanjian atau ada berapa hal yang kita harus belajari sebelum kita masuk kota atau kampung baru. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli taqwa wal yaqin, razaqana wa iyyakum husnal wafa bil uhud innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.